Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Riko Rikman. Hmm, Hari ini saya ada di sebuah wilayah di Kabupaten Morong Raya. Hmm, Pagi ini saya akan memulai penginstalan pada RBW milik petani. Tepat di belakang saya kita lihat gedung dengan ukuran 4 kali 5 meter, 3 lantai ya. Di sini posisinya ada di dataran tinggi, di tengah hutan. Di Kalimantan ini ya. Saya akan coba membantu menginstal pemilik gedung. Sekiranya kelak petani bisa tersenyum ya. Dan gedung ini juga hasil kerja kerasnya dia, dibangun sendiri oleh dia, dan saya pun datang ke sini bukan atas iming apa-apa, cuman sukarela ya. Yang penting sama-sama bahagia. Oke, kita akan lihat gedungnya seperti apa dalamnya. Dan hari ini kita akan lihat dulu seperti apa jeroan dari gedung yang di belakang itu. Ini penampakan gedungnya. Gedung ini hanya minimalis ya, dengan bahan yang seadanya dan secukupnya. Cuman kardus-kardus, terus papan-papan sisa-sisa ya. Susah banget masuknya. Anak pemilik gedung. Ini dinding cuman menggunakan satu lapis ya, papan satu lapis saja. Tapi nanti kita lapis dengan terpal ini, terpal gulungan ya, biar mengurangi intensitas cahaya udara yang masuk ke gedung ini. Gedung ini memiliki 3 lantai ya. Ruang inapnya berukuran 3 kali 4
3 lantai. Untuk ruang putarnya dengan ukuran 2x2. Salah ya, 2x4. Los ke bawah. Jadi penginstalan hari ini sampai besok hanya dengan bahan kardus terpal. Untuk skat, lapisan dinding, itu juga untuk Twitter inap kita menggunakan AX61 dan tarik AX65 ya, juga panggil juga AX65 dengan bahan seadanya. Tapi kita coba memaksimalkan hal-hal yang seadanya sehingga maksimal ya. Gedung ini pun cuman berlantai dasar tanah ya. Hari ini pengerjaannya kita melakukan pelapisan dinding, pembuatan skat, pemasakan lapisan lantai dengan terpal agar kotoran walet dari atas enggak mengotori sirip yang ada di lantai bawahnya. Kalau untuk populasi sih di sini cukup lumayan bagus. Karena di sini area sentra pakan ya, masih hutannya masih asli ya, masih hutan perawan di sisi samping ini. Dan ketinggian gedung ini ada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ya. Kita akan buktikan juga jika walet tidak hanya ada pada dataran rendah, tapi kita akan buktikan juga kalau walet juga ada pada dataran tinggi. Di sana ada ladang padi ya. Dan untuk anti hama, gedung ini hanya dikelilingi dengan seng dengan kelilingnya digali dan dipasangi seng dan kembali ditimbun agar tikus atau hama yang lain enggak mudah masuk ya.
Tarik ses. Kita dibantu oleh para kerabat biar cepat selesai. Sekarang adalah hari kedua dalam pengerjaan RPW ini. Untuk skat ruangan di area lubang terjun atau void sudah kita selesaikan, dan juga pasangan Twitter, tarik, skat, semuanya sudah kita kerjakan, dan sekarang sedang kita lakukan proses finishing ya. Di sini saya menggunakan formasi 1-1 karena ruangan ini ruangan kecil, jadi saya cuman menggunakan formasi 1-1 saja. Tapi di dalam hal ini saya bukan bermaksud ingin menggurui atau mengajarkan, tapi ini hanya saya membagikan tentang apa yang saya kerjakan di RBW ini. Dan apa yang saya kerjakan ini juga bukan berarti semuanya benar ya. Cuman saya beranggapan di gedung dengan ukuran ini saya rasa nggak perlu dengan banyak filter. Cuman yang kita perlukan hanya pengaturan volume saja, dan semoga nanti hasilnya bisa maksimal ya. Ini untuk lantai dasar dan lantai 2, Twitternya cukup saya taruh di tengah dan tidak ada di kiri dan kanan. Di tengah tidak ada kiri dan kanan, 1-1 ya. Ini untuk lantai 2. Tadi videonya harus saya pause untuk naik ke sini karena aksesnya untuk ke lantai 2 dan 3 cukup ekstrim ya. Jadi tidak bisa kita on kan kameranya. Ini skat, tarik dalam, cukup di situ. Suara inap, Twitter inap ya. Dan di area ini hanya 1 Twitter tarik di bilik yang kita skat. Saya nggak menaruh Twitter tarik. Oke, lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini saya menggunakan formasi 2-1-2 karena di lantai 3 ini saya tidak menggunakan skat ya. Saya biarkan loss saja ukuran 34. Saya fokuskan lantai 3 ini untuk burung beradaptasi dulu. Jadi saya biarkan di sini untuk burung berputar-putar dan beradaptasi di gedung ini. Ini Twitter panggil PMB-nya. Bentuk poinnya.
sini saya tidak melapis dengan terpal di area void karena bahannya juga terbatas. Tapi gedung ini selalu kita pantau di kemudian hari. Kita lihat perkembangannya sampai di mana ya. Nah, ini tangganya untuk akses naik turun ke setiap lantai. Ini akses burung masuk ke ruang inap. Ini adalah ruang kontrol. Di sana saya gunakan satu timer. Saya menggunakan amplifiro ya. Nah, saya coba hidupkan dulu. Untuk setting suara tarik dan inap, tarik dalam dan suara inap. Untuk suara tarik saya rasa nggak perlu terlalu nyaring dari suara inap, biarkan suara inap lebih nyaring dari suara tarik. Nah, beginilah kondisinya, pengaturan volume menurut saya, dan yang bisa menilai adalah burung walet itu sendiri. Jika akhirnya nanti burung walet betah dan mau bersarang di ruang inap ini, artinya settingan ini benar. Twitter inap untuk setiap lantai ini saya gunakan hanya 5 di setiap lantainya, 5 pieces ya, 5 buah setiap lantainya, dengan tipe AX61, dan tarik di sana AX65 1 biji, di sini tarik 2 biji untuk lantai dasar, di situ 1 biji untuk lantai 2, dan di lantai 3 juga 1 biji. Sekian yang dapat saya bagikan di video ini. Sekarang ada pada pukul 13.30 ya, dimana saya harus balik dulu, kembali ke rumah, dan nanti saya akan tunjukkan di saat saya kembali ke sini. Kita lihat perkembangannya pada usia 1 bulan atau 1,5 bulan kemudian. Nutup lain cap. Nutup lain cap. Nganyap toro hengku.